Oke, jumpa lagi kita di weekend kali ini. Ada banyak anak-anak yang kepingin untuk ke sekolah. Ada yang sampai berhasil SMA, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi. Tetapi tidak juga sedikit. Ada yang agak kesulitan untuk sampai ke SMA atau kemudian sampai ke pendidikan tinggi gitu ya. Baik di negara kita gitu atau apalagi keluar seperti itu ya. Nah, saat ini saya ditemani oleh kawan saya Mbak Hera. Halo semua. Oke. Namanya Herawati, panggilannya Hera. Herawati. Herawati dari Saya dari Lombok. Dari Lombok ya. Lombok. Ada yang tahu Lombok di mana? Lombok, Nusa Tenggara Barat. Iya, benar. Nah, bincang-bincang tentang pendidikan saat ini ada beberapa anggapan seperti itu ya di masyarakat atau di kalangan kita gitu. Bahkan ketika kita masih kecil gitu atau ketika kita ingin melanjutkan pendidikan, kita selalu berpikir seperti ini. Faktor ekonomi orang tua sangat menentukan seseorang bisa sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini sampai di universitas atau bahkan ya ambil sekolahnya ke luar negeri. Nah, saya ke Mbak Hera. Pendapat seperti ini kira-kira menurut Mbak Hera gimana? Kalau dikatakan faktor ekonomi paling utama dan itu kayak jadi hambatan untuk orang sekolah, kalau menurut saya ya kurang setuju. Karena sebenarnya itu tekad dari awal kalau memang pengen sekolah itu lebih penting daripada faktor ekonomi gitu. Tekad ya. Tekad. Jadi ketika kita bertekad saya mau sekolah tinggi misalnya untuk memperbaiki kehidupan, itu maka kalau kita udah bertekad jalan untuk menuju sana itu pasti ada menurut saya seperti itu. Yang penting tekad. Hanya jauh terus harus naik kendaraan umum begitu. Nah, kalau cerita dari saya nih Mbak Hana, sebenarnya saya ini kan kalau misalnya dikategorikan lah itu dari waktu masih kecil itu sebutannya itu kayak anak dari keluarga tidak mampu gitu kan. Jadi saya itu 9 bersaudara. Saya 9 bersaudara, kemudian saya itu anak ketujuh. Terus kalau bapak saya itu sekolah sampai kelas 3 SD kalau nggak salah. Kalau ibu saya itu tidak sekolah sama sekali. Nah, jadi Mbak Hera ini anak ketujuh dari 9 bersaudara. Iya. Oke, semoga gitu orang tua juga pendidikannya waktu itu sampai SD aja ya, bapak sampai SD, ibu nggak sekolah gitu kan. Nah, terus saya itu tinggal saya asalnya dari Mataram sebenarnya Mbak, kayak kotanya itu kan. Cuman saya itu ada di daerah namanya Seganteng. Jadi Seganteng itu kayak kampung dulu. Sekarang masih kampung. Jadi kampung dan itu agak jauh dari kota Mataram waktu itu, kayak tempat pemerintahan, pusat pemerintahannya itu kan. Jadi memang kalau dibilang kualitas pendidikan di sana akan berbeda dengan anak-anak di sana kan. Nah, untungnya saya itu berapa kilo Mbak dari Mataram? 7 kilo. Apalagi zaman dahulu kan. Jadi kalau sekarang itu kalau membayangkan zaman dahulu itu agak susah mungkin ya, karena motor masih jarang. Jadi kita masih tergantung sama angkot gitu. Nah, saya dulu dari kecil itu kerja Mbak. Kerja ya? Kerja. Usia berapa tuh? Kalau dihitung usia itu sudah lupa, karena dari kecil saya ingat itu apapun kesempatan kerja, dalam artian kerja kecil-kecilan, dari jual bakso keliling kampung. Saya juga pernah jual es mambo keliling kampung, itu umur 7 tahun gitu kan. Bakso, es mambo, semua pokoknya Mbak. Terus kalau misalnya lagi musim orang nyabut kedelai di sawah, saya ikut. Gitu, jadi kayak semua dikerjain. Terus saya juga jadi ini loh, kayak dulu mesin giling tepung sama kopi itu kan agak jauh dari kampung nih. Jadi orang-orang biasanya nyuruh saya nih, jadi bisa kayak 4 baskom tepung atau kopi itu saya ginjing untuk pergi giling.
gitu. Jadi saya kayak sudah ditahu di kampung itu kalau mau giling ya minta aja Hera bantuannya gitu kan. Gimana caranya Itu biar masih kecil loh ya. masih kecil, umur 7 tahun, 8 tahun kerjaannya Dan seperti terlibat itu. dalam pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Iya, bukannya apa ya, mungkin dulu kita tidak mengenal istilah apa mempekerjakan anak atau apa kan. Iya. Tapi kalau mungkin orang ngelihat kayak kok kasihan sekali, cuman pada saat itu saya merasa ini harus saya kerjakan jadi tidak masalah gitu kan. Terus, nah uniknya saya itu tinggal di kampung tapi dikelilingi oleh perumahan. Oke. Nah, perumahan inilah isinya adalah orang-orang yang kerja di bank, orang-orang yang kerja jadi dosen. Nah, kebetulan hal-hal seperti itu yang melihat bahwa wah kenapa ya kayak gini, kayak ada ketimpangan gitu kan. Waktu itu kayak mulai meraba-raba kenapa ya orang-orang itu bisa punya rumah bagus, terus bisa anaknya sekolah tinggi, kemudian hidupnya enak gitu Mbak. Nah itu muncul di pikirannya Mbak Hera gitu Muncul ya. di pikiran ini ada Oke. apa gitu kan. Oke, baik Mbak Hera. Jadi Mbak Hera dari keluarga kalau kita bilang ya kurang mampu gitu ya. Lalu kemudian sejak kecil Mbak Hera juga udah kerja. Ya, kerja Iya. gitu kan ya. Macam-macam lagi pekerjaan. Macam gitu. semua pokoknya kalau ada dikerjain Saya gitu. ngebayangin 7 tahun terus kerja semua gitu ya. Tetapi kemudian ada lingkungan, ya di situ ada lingkungan yang ekonominya kita lihat, bayar lihat, oh ini cukup oke, ini kayaknya enak ya kehidupan seperti itu. Iya gitu ya. kayak. Dan bayar kepingin untuk jadi kayak mulai melihat perbedaan gitu. Mulai mendapat kok beda ya dan kok beda saya. gitu. Nah kan aku lihat memang mereka secara ekonomi itu lebih kaya lah, lebih mampu gitu kan. Terus saya berpikir lagi kira-kira untuk saya dari sini nih si anak yang kerja serabutan ini bisa jadi itu tuh kayak mereka itu gimana gitu. Nah karena saya nggak punya apa-apa waktu itu, jadi saya pikir bahwa pendidikan adalah salah satu jalan. Kayak mungkin buat saya itu satu-satunya gitu. Oke, baik. Jadi itu tadi ini pendidikan ini bisa merubah saya ya sampai seperti mereka gitu. Itu kayak satu apa ya kayak oke, jadi sekarang kalau mau hidup bagus tanpa maksudnya aku nggak punya uang, aku nggak punya apa gitu kan, itu pendidikan gitu. Oke, tadi menarik ya bahwa pendidikan itu bisa mengubah nasib seseorang gitu kan ya. Nah, tetapi kan kembali lagi pertanyaan yang tadi yaitu faktor ekonomi orang tua sangat menentukan seseorang bisa sekolah tinggi. Nah, persoalannya kan Mbak Hera saat itu dalam situasi orang tua masih susah gitu kan ya, betul ya? Nah ini gimana nih setelah muncul ada ketimpangan, lalu kemudian pendidikan yang harus harus jadi salah satu jalan untuk merubah nasib. Tetapi faktanya saya dalam situasi ekonomi tidak memungkinkan gitu. Oke, gimana Mbak? Sebenarnya setelah ketemu bahwa pendidikan itu nomor satu, maka pertanyaan keduanya terus gimana nih, nggak ada uang mau sekolah gimana gitu kan. Jadi kalau mungkin masih SD itu tantangannya masih belum banyak, dalam artian mungkin biaya sekolah tidak sebanyak itu waktu itu. Cuman memang untuk keperluan beli buku nih tiap semester, dulu tiap 3 bulan ya, sampai 3 bulan itu harus ada buku, kemudian keperluan lainnya. Nah saya kerja lagi Mbak gitu. Jadi ketika selama SD itu saya kerja bantu bantu si ada hubungan keluarga, hitungannya tetangga gitu kan Mbak. Itu dia punya usaha es mambo yang tadi. Jadi saya setiap pulang sekolah itu langsung ke tempatnya beliau, kemudian kayak bikin es mambo, entah itu es santan atau apa, itu dari proses marut kelapa segala macam itu saya lakukan gitu kan. Itu dari siang sampai sore baru selesai itu. Sama karena memang sudah niatnya mau sekolah bagus, ya di sekolah saya juga harus belajar lebih giat lagi. Dan sepertinya kayak ketika kita belajar dengan giat, kita baik sama orang, terus orang tahu bahwa oh anak ini punya potensi. Jadi kalau ada apa-apa, paling kalau di sekolah waktu SD itu kan kalau ada lomba atau apa itu selalu dipanggil guru segala macam. Cuman ya saya belajar
bermain juga sebenarnya, karena itu Jadi penting tetap untuk ada tetap. waktu-waktu itu dia ini ya. Tetap ya. Jadi kalau musim hujan kan nggak mungkin bikin es nih, karena esnya nggak laku. Jadi di sana biasanya saya memang lebih banyak bermain daripada kerja. Tapi yang namanya sekolah saya itu bukan apa ya, selalu peringkat 1 waktu itu Mbak. Oke, jadi di Gitu. sekolah juga Mm-mm. kemudian berprestasi di Mm-mm. sekolah, Iya. menikmati sekolah, Iya. tetap lakoni kegiatan-kegiatan Jadi di iya sekolah kalau di gitu SD. ya. Kemudian saya punya tetangga baik juga Mbak. Jadi yang di perumahan itu setiap semesteran itu saya selalu dikasih 1 lusin buku. Oh. Dan pada saat itu sangat membantu. Jadi ada support dari tetangga gitu kan ya. Karena dilihat bahwa nih anak nih punya keinginan nih buat sekolah nih, dan memang harus selalu baik sama orang kan, harus rendah hati segala macam. Jadi intinya ketika kita berbuat baik, kita punya tekad yang kuat, bagus atau kuat untuk melakukan sesuatu, orang melihat kok Mbak gitu. Jadi tetanggaku itu bantuin gitu. Jadi SD waktu itu di kampung. Iya, terus kemudian sekolah. lanjut SMP itu juga cuman 10 menit jalan kaki dari rumah gitu kan. SMP aku pun harus kerja keras Mbak, karena kalau cuman di sekolah SD kan istilahnya itu saingannya kan Mbak ya. Itu cuman anak-anak kampung, yang artinya kalau saya bekerja lebih keras kan saya bisa on the top gitu kan. Nah SMP itu kan sudah mulai banyak anak dari entah itu dari kelurahan mana gitu kan, jadi satu. Iya, udah beda ya, udah beda, campur ya. Udah campur. Jadi ya, lebih bervariasi. Lebih bervariasi kan, lebih kenal banyak orang juga, pengalaman baru juga. Ya, waktu SMP saya juga kerja keras dan alhamdulillah. Artinya masih ada persoalan ekonomi terus masih. SMP dia ini, tapi tetap. Iya, jadi SMP itu saya kerja di rumah tetangga. Depan rumahnya itu ada tetangga, rumahnya 2 lantai. Jadi kerjaan saya itu setiap sore dari setengah 4 sampai jam 6 itu siram tanamannya, terus ngepelin rumahnya yang 2 lantai itu, bersihin kamar mandi, terus bersihin sepatu, pokoknya semua mah dilakoni gitu kan. Nanti pulang dari rumahnya si ibu ini saya akan bersih-bersih rumah lagi gitu, cuci piring, karena saya tuh punya satu istilahnya ya, prinsip bahwa ketika saya itu di rumah, ibu saya nggak boleh capek gitu. Oke. Nah terus kemudian kan makin meningkat SMA. SMA pasti kebutuhan lebih banyak dong ya. Iya. Nah itu gimana? Nah SMA, jadi aku cerita dulu Mbak ya, flashback. Jadi kan seperti saya bilang tadi, jadi saya tinggal di daerah Seganteng ini, kan itu agak jauh dengan pusat kota, dan di pusat kota ini banyak sekali SMP bagus, SMA bagus, segala macam. Nah ketika saya lulus SMP itu awalnya cuma mau ke SMA yang ya udahlah yang penting bisa masuk gitu kan, karena sadar nih ekonomi nggak ada waktu itu gitu. Cuman terus saya ingat tuh kepala sekolah saya bilang gini, Hera, kamu enggak coba di SMA 1? Dia bilang gitu si ibu ini. Karena waktu itu SMA 1 SMA 1 ya? Paling bagus di NTB waktu itu kan. Terus aku bilang nggak bisa kayaknya Bu, karena biayanya pasti akan mahal, saya bilang gitu kan. Kemungkinan nanti nyari SMA yang dekat-dekat aja. Dia bilang, oh nggak gitu Hera, nanti di sana itu bisa cari beasiswa, dia bilang gitu. Nah akhirnya awalnya kan agak mulai galau-galau gimana ya, karena si ibu ini tahu juga kan bahwa saya punya potensi, mungkin ya dia melihat potensi waktu itu. Terus akhirnya saya daftar, kebetulan waktu di SMP pun nilai saya itu kayak paling tertinggi waktu ujian nasional ya. Jadi kayak, dan ketika ingin masuk sekolah yang favorit pun bisa gitu kan. Nah akhirnya saya masuk nih ke sekolah favorit ini gitu kan. Masih takut juga nih biayanya mau gimana gitu, karena waktu itu belum ada tahu info beasiswa atau apa. Nah, jadi ceritanya Mbak Hera ini kan berprestasi di SMP. Iya, nah kemudian didukung oleh kepala sekolah ya, kamu ke sana gitu kan. Di sana ada kesempatan, ada beasiswa. Iya. Nah itu kan dulu masuk
pertama itu kan pasti ada uang untuk beli Uang. baju, beli apa, beli. Nah saya nggak ada uang waktu itu Mbak Hana, karena kan memang kerja sehari-hari itu ya untuk kehidupan sehari-hari juga, untuk sanggup ke sekolah segala macam kan. Akhirnya apa namanya si bapakku waktu itu lagi nggak kerja lagi nggak di Lombok, dia kerja di luar pulau kan. Dia akhirnya bilang ya udah sana pergi ke bos, dia bilang gitu. Nah ke bos ini kamu pinjam uang. Oke, ke bosnya bapak ya. Ya ketemu istrinya. Ya sudah, dengan modal ngojek sama tetangga gitu kan, saya memberanikan diri. Ya ampun, anak kelas yang baru lulus SMP Mbak menghadap ini ke ibu-ibu ini bilang, Bu, saya kan mau sekolah SMA nih. Emang kamu sekolah di mana? Di SMA 1. Nah kami butuh uang nih untuk bayar awal beli baju segala macam. Diomelin Mbak. Ya ampun. Dia banyak lah. Kamu itu ngapain sekolah di sana? Itu sekolah buat orang kaya, anak-anak pejabat. Kamu coba lihat keluargamu kayak gitu, keadaanku kayak gini, itu gimana? Saya bilang terus, ini walaupun tidak ada kepastian apa-apa, saya bilang gini, Bu, saya itu hanya bayar saat ini aja, saya bilang gitu. Besok saya sudah masuk, saya dapat beasiswa dan nggak bayar lagi. Gitu. Padahal belum masuk, tapi udah ini aja ya, udah yakin aja, meyakinkan gitu ya. Meyakinkan diri, meyakinkan ibu. Luar biasa kan? Bahwa saya bisa gitu kan. Belum masuk, belum mulai diterima aja belum, tapi udah berani meyakinkan orang. Saya masuk dan saya kan itu hanya pertama aja gitu ya. Saya kan udah dapat beasiswa, ini luar biasa loh. Keyakinan itu ada kelas apa ya, kayak dikunjungi guru satu-satu setiap kelas gitu. Terus ada guru konseling gitu, BK kita sebutnya, bimbingan dan konseling. Nah saya duduk, meja saya itu kayak bangkunya itu pas di depan guru ini. Pas banget waktu itu. Aku ingat itu kayak anak-anak cupu yang nggak kenal orang-orang di sekitar, ya udah cuma duduk di depan gitu kan. Terus ibunya ini cerita A, B, C, D segala macam, sampai dia bilang ini, pokoknya kalau kalian ada masalah sama keluarga, sama teman, ataupun masalah ekonomi. Nah waktu dia mau bilang masalah ekonomi itu kayak langsung menghadap ke saya gitu kan Mbak. Terus kalian langsung aja ke tempat ibu gitu. Terus diam dulu. Maksudnya apa? wah, ini kesempatan ya, pas gitu ya. Itu kayak ibunya tuh ngomong pas di mata itu kan. Terus ya udah deh gitu kan. Terus itu sempat 2 hari mikir-mikir kayak aku harus ke ibunya nggak ya, aduh nanti malu apa ya, bagaimana gitu kan. Tapi saat itu saya tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan sama sekali, dan memang sepertinya itu petunjuk sekali gitu. Nah akhirnya saya ingat waktu itu hari Jumat ke kantor ibunya, tapi ibunya yang nggak ada. Tapi ketemu temannya. Terus saya bilang, oh kapan ibunya ada? Minggu depan, dia bilang. Itu Selasa baru masuk gitu kan. Nah akhirnya Selasa saya kesana lagi Mbak. Tetap pergi. Belum ngomong apa-apa, ibunya nggak lihat saya. Kamu yang cari ibu kemarin, sini dong, ada apa gitu. Ceritalah kan yang saya alami segala macam. Dan kemungkinan saya tidak akan bisa sekolah dan keadaan seperti ini kan, udah ceritain semua. Terus ibunya bilang gini, untung kamu datang hari ini. Ada bukaan beasiswa untuk keluarga yang tidak mampu untuk sekolah di sini. Itu besok terakhir pengumpulan dokumennya. Gitu Mbak. Akhirnya hari itu langsung saya menghubungi keluarga, kemudian saya butuh ini ABCD, terus saya pulang cepat waktu itu untuk menyiapkan semua dokumen gitu. Jadi dari beasiswa itu kayaknya beasiswa pemerintah daerah kalau nggak salah. Jadi ini ada ini lagi ya, bener ya tadi gitu kan yang meyakinkan pada ini gitu ya, bosnya bapak. Hanya sekali aja setelah itu gue dapet beasiswa. Sekarang terrealisasi gitu kan. Jadi yang istilahnya itu setiap bulan ada SPP, terus ada 2 juta uang pembangunanku itu terbayar semua dengan beasiswa itu. Luar biasa ya. Itu kadang-kadang kita nggak pernah menyangka gitu ya, bahwa ada aja gitu ya bantuan-bantuan yang datang ke
kita ketika orang melihat niat kita, dan kemudian kita juga berusaha untuk mencari seperti itu kan ya. Oke Mbak Hera, itu SMA. Itu step berikut kan lebih parah lagi nih. Oh iya. Kan lebih menantang lagi kan setelah lulus gitu ya. Oke, mungkin sebelum sampai sana Mbak Hera terus ya dapat beasiswa sampai. Sebenarnya SMA itu kan beasiswa itu kayak setiap tahun harus diperbarui. Nah, cerita lagi SMA saya masih kerja. Jadi saya masih kerja di tetangga tadi, bersihin rumahnya, kamar mandi segala macam. Nah itu bagaimana caranya biar di rumah saya bisa menghasilkan uang, tapi di sekolah saya bisa tetap punya prestasi. Ya. Kalau nggak punya prestasi nggak akan dilihat orang. Kalau saya malas, orang nggak akan melihat nih anak ini gitu kan. Jadi saya itu pulang, kalau cerita SMA nih ya agak prihatin rasanya Mbak. Karena apa? Jadi setiap hari harus pakai angkot bolak-balik. Kemudian biayanya itu 4.000 bolak-balik nih. Sedangkan ibuku ngasih 5.000. Itu kan 1.000 buat saya, kadang 4.500 buat saya gitu. Oh jajan nggak ada udah ya? Ya itu 500, 1.000 itulah uang jajannya. Pokoknya inget sekali tuh. Nah terus waktu pulang itu kan beda tempat naik sama tempat turun. Waktu pulang itu aku harus jalan 1 kilo lagi dari rumah. Wow. Itu jam 2 siang jalan kaki, panas-panas, lapar, hidungku dingin. Tahu waktu itu, pokoknya hidungku dingin karena udah lapar sekali gitu kan. Padahal itu udah tahun 2000-an loh. Iya, udah tahun 2000-an. Karena ya nggak bisa dibandingin sama kehidupan Jakarta, mungkin beda gitu. Terus saya pulang itu sampai tuh istirahat sebentar, makan siang segala macam gitu kan, di Soma segala macam. Sorenya kerja Mbak. Sore kerja lagi. Ini pulang sekolah. Iya, nanti asar itu pulang kerja, terus paling selesai itu jam 5:30 kerja kayak bersih rumah lagi gitu kan. Habis itu pulang rumah juga kerja tetap gitu kan. Nah terus maghrib, saya setiap maghrib ketika SMA itu saya pergi ke rumah teman saya. Jadi saya punya teman baik sekali. Ada sahabat gitu kan. Jadi kita belajar dari jam 7 sampai 10 setiap hari, kecuali weekend ya. Iya. Karena apa? Karena waktu SMA saya nggak ada uang buat beli buku Mbak. Oke. Nah si anak ini punya buku dan bapaknya dosen juga gitu. Kemudian jadi kami saling melengkapi gitu kan. Kayak kalau ada tugas dari guru kita kerjakan sama-sama, kita pahami sama-sama. Dia punya bukunya, saya punya, istilahnya itu bagaimana nih biar kita bisa ngerjain dengan bagus gitu kan. Itu 3 tahun berjalan seperti itu Mbak. Sampai kelas 2 saya mulai ditunjuk untuk mengikuti lomba. Sebenarnya bukan ditunjuk sih Mbak, kayak ada eliminasi. Apa istilahnya ya? Pokoknya semua anak disuruh siapa yang mau ikut, kemudian ikut ujian tes gitu kan. Sampai saya ikut Olimpiade Sains, ekonomi waktu itu. Jadi sampai ikut Olimpiade. Sampai tingkat mana? Sampai nasional. Jadi dari sekolah kita di tes gitu kan. Dari sekolah di tes, saya terbaik di sekolah. Waktu itu karena saya ambil jurusan IPS jadi ekonomi. Terus dari sekolah kita diadu lagi kabupaten, kota. Dapat juga yang terbaik waktu itu. Habis itu barulah dari sana kan, dari kabupaten kota ke nasional gitu. Jadi di sana itu penghargaan yang dikasih lumayan gitu. Jadi ketika kelas 2 saya tidak dapat beasiswa lagi, tapi saya bisa membiayainya dengan lomba-lomba itu sama sama kerja. Karena kakak saya yang kuliah di Unram dulu sempat jadi asisten dosen untuk penelitian, asisten peneliti, bukan dosen. Oh itu kakak? Iya itu dari orang luar kan. Nah si orang luar ini waktu itu sempat ke kampung nih, terus ketemu saya kan, dia mulai coba-coba ngobrol, saya juga dengan kemampuan bahasa Inggris adanya waktu itu kan. Ini waktu itu masih SMA? Masih SMA ya. Terus kemudian kakak punya
kakak Kak Hera ini ada kawan gitu kan ya, peneliti, Iya. ya peneliti, lalu kemudian main-main ke rumah, gitu kan ya, ketemu Kak Hera. Terus Nah, juga selanjutnya, cerita, dia bilang gini, si bapak ini, jadi selalu ada yang men-trigger saya untuk bisa lebih tinggi gitu kan. Dia bilang gini, kamu ini punya potensi, dia bilang gitu. Di antara anak-anak di kampung ini kamu kelihatan punya tekad dan bersinar gitu kan, sampai ke kita istilahnya kota Mataram gitu kan, karena apa, kalau kampung itu agak pinggiran kan. Dia bilang gini, nanti kalau kamu kuliah usahakan ya kuliah itu di luar Lombok, dia bilang gitu. oh gitu. Sampai akhirnya kelas 3, terus apa namanya, jadi saya juga realistis mbak orangnya. Realistis maksudku, jadi ada dua hal yang menjadi pilihan dulu kan. Kalau saya tidak dapat beasiswa di luar Lombok, saya akan di Lombok gitu kuliahnya, gitu kan. Nah, dengan tekad ini ternyata ada kesempatan lagi mbak. Jadi teman baik saya itu kan bapaknya S3 di Jogja, di UII waktu itu. Saya lulusan. Oh ini teman yang tadi ya? Iya yang tadi itu. Yang tadi waktu SMA. Jadi ada, dia ngasih brosur dari Universitas Islam Indonesia ke saya, Hera, coba kamu daftar ini beasiswa Jogja gitu. Iya. Kemudian kembali lagi kan ya, kalau mau keluar ke keluar sekolah keluar daerah gitu kan lebih besar lagi gitu dananya gitu ya. Nah, jalan menuju ke sana aja udah keluar biaya, gitu kan? Harus pakai pesawat atau pakai kapal laut, gitu, pakai bis, pakai kereta, itu kan juga biaya cukup besar gitu loh. Nah, selanjutnya apalagi sekolahnya gitu. Oke ya. Nah, ini kepikiran kan? jadi itu modal nekat, mungkin ini dinamakan modal nekat ya, karena nekat betul itu. Jadi itu Februari udah masukin ini, tapi prosesnya lama mbak, sampai Juni belum ada jawaban, sampai awal Juli belum ada jawaban. Terus saya mulai dicecar nih karena tidak ada jawaban kan. Terus keluarga kakak, kamu kok berani-beraninya cuman daftar di sana aja gitu kan. Akhirnya iya sih, kalau nggak diterima ini aku gimana gitu. Akhirnya itu 1 minggu sebelum SPMB ya namanya dulu, kayak ujian nasional untuk masuk perguruan tinggi. Itu setelah saya berleha-leha, yang awalnya sudah kendor gitu kan, ya udahlah nanti dapat beasiswa gitu kan. Ternyata saya harus kerja keras lagi di sana. Saya daftar untuk itu SNPTN itu. Jadi 1 minggu itu waktunya orang libur, saya 1 minggu benar-benar intens di kamar belajar bagaimana bisa lulus untuk SNPTN. Karena tidak ada jaminan saya dapat beasiswa itu kan. Ya akhirnya sampai akhir saya ikut ujian pun si beasiswa ini belum bilang bahwa saya dapat gitu kan. Saya dalam hati, wah ini Tuhan saya lagi ngejualin saya nih gitu kan. Maksudnya kalau dikasih tahu ya udah, kalau dapat gitu kan, kalau enggak gitu. Jadi ya udah saya ikut SPMB itu, belajar total, minta buku SPMB ke orang-orang yang punya. Jadi salah satu keunggulan saya tinggal di kampung yang di kompleks, saya tahu anak-anak ibunya siapa, anaknya siapa, sekolah di mana. Karena sedikit orangnya. Iya, karena saya juga aktif di Karang Taruna. Jadi setiap orang di perumahan tuh tahu saya mereka gitu kan. Memang saya aktif dari dulu, pokoknya gitu. Nah, nggak bisa diem. Iya dalam artian ya udah, kalau ada yang butuh ya udah bantu gitu kan. Nah akhirnya SPMB udah, saya juga sempat daftar STAN, sudah bayar waktu itu. Tapi akhirnya setelah saya ikut tes SPMB, keluar hasil dari Jogja itu. Oh, di ini ya, muncul beasiswa yang dari UI itu. Dapat beasiswa di UI. Itu. Lalu selanjutnya ambil itu. Nah itu juga masih bermasalah kan. Udah ya. Jadi di dalam beasiswa ini berkali-kali ada tantangan terus ya, tantangan datang, selesai satu, tantangan satu datang lagi. Kita dengarnya satu apa lagi? Jadi si bapaknya temanku, bapak angkatku itu bilang gini, Her,
ini loh katanya sih kan ada biaya variabel, ada biaya tetap kalau kuliah itu kan. Dia bilang gini, mungkin nanti beasiswanya cuma biaya tetap aja, terus biaya variabel kamu bayar mahal waktu itu. Jadi kayaknya sekolah S1 di UI waktu itu di total itu sekitar 70-an juta untuk biaya sekolah. Biaya sekolah S1 keseluruhan tadi. Keseluruhan. Dan itu uang banyak sekali waktu itu karena saya memikirkan 1 juta pun itu udah banyak sekali kan. Terus saya bilang gini, jadi gimana Her? Apakah mau tetap ke Jogja atau kita nggak usah maju gitu kan? Saya bilang gini sama bapaknya, Pak, kita ke Jogja aja, nggak apa-apa, kita registrasi ulang. Kalau semisal saya harus bayar ini variabel cost untuk kuliah dan saya tidak mampu, ya udah saya pulang, nggak apa-apa, saya balik ke Lombok, nggak apa-apa. Maju dulu gitu kan. Nah untungnya saya dari ikut satu lomba ke lomba yang itu punya tabungan, Mbak. Tabungan ini saya punya uang, itu yang saya gunakan untuk biaya pesawat. Terus ketika nyampe di Jogja ada keluarganya si temanku. Nah kita berdua ke Jogja akhirnya sama temanku yang baik, teman baikku tadi kan. Tinggal sama mereka dulu gitu kan, sementara saya belum dapat kos dan apa istilahnya ospek segala macam kan. Nah akhirnya the moment of truth-nya itu ketika registrasi ulang ke bagian administrasi itu udah kayak nggak bisa tidur, ini kira-kira bagaimana nasibku akan ditentukan sekarang gitu kan. Akhirnya sudah ke sana dengan segala macam syarat-syarat dokumen segala macam. Akhirnya ternyata saya itu hanya bayar 10.000 saja. Wow, dari 70 juta itu kayak 10.000. Iya. Gitu kan ya? Iya. Wow. Itu untuk 4 tahun itu saya cuma bayar 10.000. 10.000 tiap semester. Tiap semester. Jadi seperti kalau berapa semester kali 8 semester lah misalnya, berarti cuma 80.000. Iya, jadi itu sebagai bentuk apa ya? Bukan kayak oke, kamu sudah bayar gitu. Gitu. Jadi mereka memang UI itu punya yayasan Lazisnya itu kan. Itu yang membantu membayar waktu itu. Jadi ketika saya bayar 10.000 itu kayak oh ya Allah terima kasih banyak gitu. Kayak intinya modal nekat dan percaya diri. Itu walaupun tetap realistis. Jadi tetap kayak jangan pernah punya satu plan aja. Luar biasa. Harus ada plan kedua. Dari 10.000, dari 70 juta, betul kan ya total. Lalu kemudian jadi cuma 10.000 per semester. Jadi 8 semester 80.000. Wow. Luar biasa ya. Oke. Nah, selanjutnya itu dilakoni terus sekolah sampai selesai di situ. Oke, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kak Hera ya sampai universitas, gitu kan ya. Ya, saya pikir sih banyak hal yang bisa kita belajar dari cerita Kak Hera. Nah, selanjutnya nih ya, udah wisuda, ya ceritanya ini udah wisuda gitu ya. Akhirnya terus berhenti situ atau pingin lagi sekolah lebih tinggi lagi? Kepingin. Jadi setelah lulus 2013, jadi ada si bapak tadi yang tadi peneliti itu bilang gini, kamu harus sekolah S2 tapi di luar. Tapi untuk dapat itu tidak dalam waktu dekat. Dia bilang gitu. Butuh 3 atau 4 tahun sampai kamu bisa kuliah lagi gitu kan. Terus sebenarnya ketika lulus itu saya berpikir oke, berarti saya harus pasang ancang-ancang dulu nih. Kira-kira bagaimana gitu. Pada saat itu saya mulai kerja di hotel kecil. Jadi saya jadi apa istilahnya? Jadi pemiliknya itu orang Australia pemiliknya, dan dia butuh orang nih yang pegang hotel ini ketika dia keluar, maksudnya bukan ketika liburan ke Australia. Jadi kira-kira siapa yang bisa bantu gitu kan. Nah, tapi sebentar Mbak Hera, waktu itu background pendidikannya Mbak Hera apa? Ekonomi. Oh, ekonomi. Jadi saya jurusan ekonomi waktu itu gitu kan. Jadi terus ya udah saya kerja di sana
Nah, tapi di sela, jadi kan begini, siklusnya kayak gini. Kalau misalnya si ibu ini orang Australia ini balik ke Indonesia, dia akan mengurus hotelnya sendiri. Tapi ketika dia di Australia, aku yang ngurus gitu. Jadi kan. temporary dong. Iya, tapi di sela ketika dia itu lagi di Indonesia, di Lombok, maka saya ada kerjaan lain. Saya itu kerja jadi asisten peneliti. Gitu. Ada satu untuk apa namanya? Untuk ada universitas di Jakarta, sama satu lagi saya itu bantu research institute yang ada di Singapura gitu. Oke, jadi mulai juga ada pekerjaan lain lagi ya yang gitu. terkait jadi, research. Iya, jadi saya begitu kerjaannya waktu itu. Nah, ketika ngerjain riset itu ada juga risetnya yang saya harus ngumpulin beberapa informasi dari Lombok, jadi kerjanya dari rumah aja. Nah, di sela-sela itu saya belajar bahasa Inggris lagi gitu. Sebenarnya saya itu ikut les TOEFL gitu kan, les TOEFL. Karena tadi masih pengen S2 terus S2 nih. itu karena Syaratnya harus bahasa Inggris dong. Iya, harus realistis. Lagi-lagi realistis nih. Tapi saya punya kayak punya radar bahwa kemampuan saya itu bisa nih gitu. Gitu. Jadi udah ngukur diri sendiri juga kan. Gua bisa. Iya. Tapi gua punya lag di sini nih. Kekurangan gua ini. Ya, kekurangan saya ini. Berarti saya harus bisa isi nih kekurangan saya. Jadi saya les TOEFL waktu itu, kemudian mau daftar di AAS. Sampai udah TOEFL lulus, daftar AAS, Australian Award Scholarship, tapi nggak dapat waktu itu. Mau ke Australia nih ya? Ya, mau ke Australia, udah mau ke Australia, nggak dapat waktu itu, nggak dapat. Terus akhirnya terlena dengan ini, Mbak, dengan pekerjaan. Apalagi kerja waktu itu saya kerjanya di hotel di Terawangan. Itu yang memang suasananya sangat tidak akademik, sehingga sempat hilang kerja aja gitu ya. Iya, sempat hilang karena gaji sudah bagus, kemudian kerja ya lumayan enak lah, sudah ditanggung semua gitu kan. Terus apa yang saya cari gitu kan. Tapi ternyata memang karena passionnya berbeda. Karena saya suka dunia akademik, suka dunia penelitian, ada yang kurang gitu. Walaupun ada yang something's missing gitu kan. Lagi-lagi sama bapak peneliti itu sama istrinya, mereka berdua, jadi saya juga kerja sama dia kan. Selain pokoknya kerja, dia bilang gini, Hera, kamu ke Jogja lagi deh. Sana kamu cari kursus bahasa Inggris yang bagus, jadi kamu bisa tes IELTS gitu. Oke, itu syaratnya ya IELTS. Iya, akhirnya dengan tabunganku dari kerja hotel terus ya penelitian gitu kan, terbanglah ke Jogja lagi, jadi anak kos lagi, lagi ya itu hidup yang dinamika hidupnya luar biasa ya. Gitu kan, udah gitu. Tapi selama saya les IELTS ini kayaknya itu 3 bulan, tapi saya ada selang-seling sama kerja sama tadi yang dari Research Institute di Singapura itu gitu. Kadang saya ke Ponorogo, kadang ke Surabaya gitu kan. Ada istilahnya itu pokoknya nggak pernah diem. Jadi tadi setelah di hotel itu di resign dari hotel. Sebenarnya bukan resign saya, karena kerja tidak berdasarkan kontrak ya. Jadi kalau kamu ada waktu kamu bisa kerja gitu kan. Jadi ya udah menarik diri aja gitu kan. Terus ke ini gitu. Tapi kalau secara ekonomi waktu itu bagus sudah gitu. Terus berjalan ke Jogja. Ya, itu hidup seadanya lagi. Gitu ya, bahasa Inggris lagi gitu. Sampai IELTS. Jadi kan kalau kita mau kuliah di Australia atau ngelamar beasiswa harus ada sertifikat bahasa Inggris. Betul. Nah, sebenarnya kalau untuk waktu itu saya sasar ada 3 sih, LPDP, Chevening Scholarship, sama AAS. Jadi aku sasar itu, dan yang paling memang kalau ITP bisa TOEFL ITP namanya itu kan. Itu agak murah, dia itu sekitar 200 sampai 300 kan. 300-400 ribu. Nah, sedangkan untuk IELTS ini sampai 3 juta. Waktu itu $200, sekitar 3 juta gitu kan.
saya pilih yang IELTS. Bahasa Inggris waktu itu sudah lumayan. Dari S1 bahasa Inggris itu sudah lumayan. Cuman IELTS ini benda baru waktu itu kan, nggak pernah nyoba IELTS selama itu. Gitu. Ya udah, itu 3 bulan belajar IELTS. Terus selama belajar IELTS saya sudah mulai mendekati ANU. Jadi saya sekolah di Australian National University. Saya sudah menghubungi mereka dan saya cerita, sekarang saya lagi les IELTS. Tanggal segini saya akan tes, tanggal segini keluar tes. Terus setelah itu saya akan dapat kayak apply beasiswa LPDP. Nanti LPDP akan ini. Jadi saya butuh sekarang saya daftar di ANU dan kamu memberikan saya conditional letter of acceptance gitu kan. Mereka ngasih. Gitu. Karena mereka tahu ada proses yang sedang dilakukan. Sedang dilakukan. Padahal waktu itu saya belum tidak ada jaminan dapat LPDP, tidak ada jaminan saya tes IELTS-nya bagus. Tapi lagi-lagi Mbak. Lagi-lagi yakin gitu ya. Yakin. Ada satu keyakinan terkadang, Hera, kamu pasti bisa S2 di ANU. Itu udah tanam di kepala, tanam di hati. Berarti bisa nih. Gitu Mbak. Jadi saya ke ANU dulu, saya email mereka dulu bahwa ini prosesnya. Jadi karena mereka untuk ngeluarin LOA itu kan butuh tes IELTS. Tapi saya belum punya sertifikat. Tapi saya bilang sama mereka bahwa saya sedang tes, akan penting tes. Penting informasi itu. Jadi orang tahu gitu ya, kita sedang berproses. Gitu. Dan cerita itu berharga gitu loh. Kadang-kadang kan kita, ini belum lulus sih, kita nggak mau cerita gitu ya. Tapi sebenarnya dalam bahkan dunia kerja pun gitu, ketika kita bercerita proses-proses yang sedang kita lakukan itu juga dihargai. Jadi itu setelah itu saya juga daftar mencoba di beberapa universitas di UK. Jadi saya juga email Manchester, di Universitas di Manchester, kemudian Westminster waktu itu. Beberapa universitas saya coba lihat dengan jurusan yang saya mau. Saya kan saya itu dulu ekonomi S1-nya. Terus mau lebih ke arah development gitu, pembangunan. Akhirnya ketemulah ANU gitu kan. Ya udah, belum ada sertifikat bahasa Inggris, belum ada beasiswa, saya maju dulu gitu. Terus singkat cerita nih, ini gimana? Singkat cerita, akhirnya IELTS saya itu alhamdulillah nilainya di atas standar yang sudah saya patok ternyata gitu kan. Terus dengan IELTS ini saya langsung ke ke ANU bilang bahwa ini nilai IELTS saya gitu. Karena gini loh, mereka itu membuka pendaftaran online yang harus dimasukin semua berkas kan. Tapi saya nggak ada berkas, tapi saya email mereka, dia bilang gitu. Karena saya email mereka, dia bilang oh ya boleh masukin aja gitu kan. Akhirnya ya udah keterima di ANU waktu itu. Terus setelah keterima di ANU, saya ke LPDP. Daftar. Jadi LPDP. Jadi begini, sebelum kalian berperang itu pastikan bahwa kalian sudah siap. Gitu ya. Gitu. Karena sebenarnya LPDP itu bisa pakai ITP dan bisa tanpa LOE, tanpa surat tanda terima ini. Tapi kalau kalian sudah punya itu semua, itu kelihatan kok. Beda bahwa kamu sudah siap nih, kamu sudah punya ini. Makanya ketika wawancara modalitinya udah beda nih. Iya, gitu wawancara. Tapi selain LPDP saya juga coba Chevening Scholarship. Jadi dilakoni gitu ya. Ditekuni ini kalau beberapa kemungkinan, kesempatan itu di ini gitu ya. Iya, jadi kalau ada kesempatan, apalagi sekarang kan internet sudah semua orang pakai internet gitu kan. Itu jadi semua kesempatan itu aku gunakan gitu. Siap-siap juga untuk akhirnya apa yang Chevening itu tidak lolos. Terus LPDP akhirnya lolos. Gitu. Kemana tuh? Ke Australia. Australian National University. Gitu, itu di Canberra, di kotanya. Jadi dan untuk bisa sampai ke ini Australia nih Mbak,
Dan dengan segala macam tes IELTS, biaya hidup di Jogja, yang kerjaku kan asal ada gitu kan, karena memang fokusnya itu IELTS ini kan, tes IELTS. Itu saya untuk menyokong kehidupan di sana itu pinjem. Oke, ada pinjaman. Ada pinjaman dari keluarga gitu kan, dari kakak. Karena ada support keluarga lah di sini ya. Ada pinjaman, tapi saya itu tidak pernah meminta, saya selalu bilang pinjam. Tapi saya yakin besok kalau saya dapat beasiswa, saya akan nabung untuk mengganti uangmu gitu. Lumayan waktu itu Pak utangnya. Karena kan namanya beasiswa, misalnya kamu butuh surat keterangan sehat, butuh bikin paspor, butuh bikin apa, terus dari Jogja ke Jakarta itu biaya semua sebenarnya. Biaya semua. Itu bukan dapat beasiswa dan kamu nggak ngeluarin biaya, enggak. Jadi dari les IELTS itu biaya sendiri, tesnya biaya sendiri, biaya hidup segala macam. Itu waktu itu pendapatan saya dari penelitian tidak banyak karena memang temporary juga kan, tidak yang fix kerja terus gitu. Walaupun sedikit tapi itu kan cukup lumayan untuk menopang kehidupan gitu. Lalu tadi kembali lagi niat ya. Dan kemudian Mbak Hera juga meminta support keluarga dengan tidak bilang bahwa ya gua adik lu ini enggak juga ya, tetapi gue pinjam nih uang lu gitu, nanti dan aku balikin. Saya pasti akan balikin. Gitu nggak tahu, yakin aja sih waktu itu. Yakin bahwa akan dapat ini beasiswa gitu kan. Dan gitu. Sini ya untuk keluarga juga support gitu. Waktu itu kebetulan kakak saya sudah mulai bagus posisinya di hotel, udah jadi manajer gitu kan Mbak. Jadi bisa ngasih pinjaman gitu. Gitu, jadinya ya kayak semesta mendukung. Ada aja jalan gitu. Karena tadi orang lihat niat dan lihat bukti bahwa Mbak Hera ini serius gitu lah dalam jenjang-jenjang atau level-level mulai dari yang tadi ya, sekolah masih SD, SMP, SMA, terus sampai kemudian di universitas gitu kan ya. Dan saat ini ya why not, kita dukung dong gitu kan ya. Jadi alhamdulillah pada bulan Juli 2016 saya berangkat ke Australia untuk melanjutkan S2 di jurusan International and Development Economics. Jadi dapat nih development ya. Di Australian National University. Dan yaitu bahwa ketika saya pun sekarang ataupun dapat beasiswa LPDP itu bukan semata-mata saat itu, tapi dari kecil mungkin apa yang saya lakukan sejak kecil itu membentuk saya sampai saat itu gitu. Yang penting tekad, niat, kemudian kerja keras. Supaya. Itu berapa lama di sana? 2 tahun. 2 tahun, dan setelah itu Mbak Hera selesai dari sana langsung ke Jakarta? Langsung belum. Jadi waktu itu saya balik lagi bulan Juli 2018. Itu balik ke Lombok 2 hari setelahnya gempa. Jadi saya mengalami gempa yang besar di Lombok, bencana. Jadi itu benar-benar kayak bolak-balik hidup ya. Di Australia saya yang tidurlah pakai AC, terus tempat tidur nyaman, air hangat mandinya. Tiba-tiba bulan Agustus 2018 saya tidur di tenda. Nah, stop sampai situ. Ini gimana utangnya itu tadi pada keluarga? Ngutang. Jadi ketika awal-awal masuk LPDP itu kan ada beberapa jenis pembiayaan yang mereka biayai. Ada biaya settlement, biaya apa. Nah, saya mencoba mencari tempat tinggal yang agak murah, sehingga saya bisa nabung. Jadi dari tabungan nih pada waktu sekolah di luar, Mbak Hera menabung ya. Menabung ya, sedikit realistis bahwa kita uang segini kita bisa nih untuk tinggal di tempat yang agak murah gitu. Lalu kita bisa menabung untuk tadi menutup hutang, bayarkan. Terbayar. Oke, luar biasa tadi kita lihat dari yang awalnya ya sekolah SD aja udah kerja nih gitu. Lalu kemudian ke SMP, SMA aja juga ya ada sedikit pemahaman yang ini ya, ada nyinyir dikit ya dari orang lain bahwa nggak mungkin lalu bisa
SMA di tempat yang favorit gitu kan ya. Nah apalagi kemudian sekolah lanjut dari situ. Tetapi ternyata dalam kehidupan Mbak Hera ini membuktikan bahwa enggak gitu ya. Dia bisa melewati semua tahap-tahap pendidikan tadi, bahkan sampai bisa kemudian dapat beasiswa di luar negeri, sekolah di luar negeri gitu ya. Itu kebanggaan luar biasa loh dari seorang seseorang untuk seseorang gitu ya. Nah ini tadi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah faktor ekonomi orang tua sangat menentukan seorang anak gitu ya untuk ke sekolah tinggi. Nah kalau kita lihat di sini kan betul bahwa sekolah butuh modal gitu ya Mbak Hera ya. Sekolah pasti butuh modal lah ya. Nah, tetapi bukan berarti bahwa kalau status ekonomi orang tua itu tidak cukup, lalu kita ini nggak bisa sekolah tinggi, betul kan ya? Buktinya banyak gitu loh, contoh Mbak Hera, dan masih banyak lagi orang yang membuktikan bahwa bukan itu gitu penentu. Iya kita butuh modal, tetapi kita bisa memperoleh itu dari banyak channel, banyak sumber gitu. Nah tapi yang paling penting dari itu sebenarnya ya selain modal itu adalah niat. Betul Mbak Hera ya, tekad kita mau sekolah. Kalau punya uang yang banyak mau gimana, tapi kalau tekadnya sekolah nggak ada ya tetap aja nggak jadi sekolah dong ya. Nah kemudian dari cerita ini kita lihat bahwa Mbak Hera juga tekad itu ditunjukkan gitu, ya kan, di sekolah walaupun bekerja tetapi ketika di sekolah juga Mbak Hera menikmati sekolahnya, mengikuti acara ini acara itu gitu ya. Dan kita lihat punya prestasi gitu ya, walaupun bukan cuman dalam pelajaran tetapi dalam lomba-lomba kayak tadi Olimpiade dan sebagainya itu juga bisa berhasil. Nah sepertinya ini orang lihat ini bukti bahwa kita serius, tekad kita itu kita tunjukkan lewat hasil-hasil tadi. Dari situ kemudian ada support. Tadi ada dari dari dosen-dosen ya, kemudian ada orang yang kadang-kadang support kan tidak harus juga berupa uang. Ya betul. Tetapi motivasi informasi itu juga support gitu. Kalau itu nggak ada juga mungkin Mbak Hera juga nggak mungkin bisa ya, paling ya tinggal dalam ya udah menyerah lah ya, udahlah gimana ya gitu ya, gue begini gitu. Tapi ada orang-orang di sekitar kita yang kita nggak pernah pikir itu memperhatikan kita, lingkungan luar itu memperhatikan kita. Dan ada sistem-sistem yang dibangun yang juga kemudian berpihak pada tekad kita, gitu kan ya. Nah dari satu harus niat, kemudian tekad ya, niat atau tekad, lalu kemudian upaya untuk menunjukkan tekad itu, lalu tidak malu untuk mengungkapkan, menunjukkan keinginan kita kepada orang lain. Gue mau sekolah nih, saya mau sekolah gitu. Tidak sungkan untuk meminta bantuan. Saya yakin banyak orang ketika kita minta bantuan ya, dari sekian orang tuh yakinlah pasti akan ada orang yang mau bantu kita, ya kan ya. Entah itu keluarga gitu ya, entah itu kawan, entah itu sumber yang lain, entah kayak tadi ibu guru gitu kan ya. Karena Mbak Hera datang mengungkapkan saya pingin beasiswanya. Kalau sungkan, malu, udah tinggal belakang tuh Mbak Hera. Jadi aku bilang lihat di sini ada niat, tekad, kemudian satu menikmati setiap jenjang pendidikan itu, lalu kemudian tidak sungkan meminta bantuan. Ya, karena motivasinya baik. Untuk pendidikan banyak loh orang yang mau nolong gitu ya. Dan tadi radar ya, antena untuk lihat beasiswa tuh juga cepet gitu ya. Beasiswa ini, wah cepet. Itu tandanya orang lihat bahwa memang kita kepingin untuk sekolah. Oke.
Baik kawan-kawan, terima kasih banyak ke Sama-sama. Hera Semoga atas bermanfaat. atas share ya. Kita hidup ini memang harus saling share gitu ya, hal-hal yang positif. Nah, Mbak Hera ada pesan-pesan kepada kawan-kawan kita? Tetap semangat, kejar cita-cita apapun itu, dan kalau saya sih pesannya itu hormati ibu bapak, itu aja. Karena kalau menurut saya itu ini ajaran di yang saya percaya juga, bahwa ridho Allah itu terdapat pada ridho orang tua gitu, terutama ibu. Jadi menurut saya ketika sudah dapat ridho dari orang tua, insya Allah nanti kedepannya itu ada lancar. Ada masalah tapi bisa tertangani gitu. Oke. Jadi ya seperti itu sih. Tetap percaya sama kemampuan diri, percaya bahwa kamu bisa. Semangat. Terus berdoa tentunya ya. Berdoa. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu. Dadah.